Keputusan berani Bank Indonesia untuk menaikkan kembali suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% dinilai akan menjadi tantangan baru dunia usaha di paruh kedua tahun 2026. Memasuki semester 2 tahun 2026, dunia usaha kembali dihadapkan dengan tantangan baru dan kali ini era suku bunga tinggi. Langkah agresif Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan BI Rate hingga 100 basis poin dalam kurun waktu 1 bulan rentangnya dinilai akan meningkatkan biaya pendanaan ataupun cost of fund dari perusahaan. Keputusan berani Bank Indonesia untuk menaikkan kembali suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% dinilai akan menjadi tantangan baru dunia usaha di paruh kedua tahun 2026. Tantangan bagi perusahaan tersebut mulai dari peningkatan biaya pendanaan atau cost of fund, penundaan ekspansi bisnis dan investasi, penurunan daya beli konsumen hingga risiko lonjakan kredit bermasalah di industri perbankan maupun pembiayaan. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto seperti dikutip media meminta bank-bank plat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara atau Himbara untuk tidak segera menaikkan suku bunga pinjaman atau kredit. Sebab kenaikan BI Rate akan berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha, termasuk bagi mereka yang memiliki pinjaman di bank maupun perusahaan pembiayaan. Sementara sejumlah sektor usaha yang berpotensi terdampak di era suku bunga tinggi, diantaranya perumahan, konstruksi, otomotif, retail, dan barang konsumsi, hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga daya tahan dunia usaha di era suku bunga tinggi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ristiawan Suherman, Ketua Bidang Hubungan Pemerintah II Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, kemudian juga Bapak Rian Kerianto, Ekonom Senior dan Associate Faculty dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Aris, apa kabar? Baik. Sehat selalu ya Mas Pras, Pak Rian, sehat selalu semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Aris. Pak Rian, apa kabar Pak? Kabar saya luar biasa. Selamat pagi Mas Pras, Pak Baik. Aris. Terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Rian. Tadi sudah disampaikan informasi bahwa memang Bank Indonesia kembali lagi menaikkan BI Rate menjadi 5,75%. Nah, dari kacamata pelaku usaha ini, Pak Aris, seberapa besar sebenarnya hingga saat ini tekanan yang dirasakan oleh perusahaan pembiayaan yang mengingat Bank Sentral sudah beberapa kali juga menaikkan suku bunga acuan kita begitu? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi saya cukup mengerti juga kalau Bank Indonesia ataupun pemerintah meningkatkan suku bunga di bulan ini aja Ya. 2 kali ya, saya tidak salah di bulan ini saja. Jadi totalnya adalah 5,75%. Pengaruh terhadap perusahaan pembiayaan sudah pasti nanti diikuti dengan kenaikan suku bunga untuk dana pinjaman ke banknya, sumber dana. Jadi sumber dana ini pasti akan mengalami peningkatan yang nanti domino efeknya biasanya perusahaan pembiayaan pun mengadjust ya suku bunga acuan yang kita tetapkan terhadap nasabah. Nah, tapi memang di perusahaan pembiayaan banyaknya perusahaan pembiayaan itu yang menerapkan suku bunga tetap ataupun flat, sehingga peningkatan suku bunga hanya akan berdampak terhadap nasabah-nasabah baru. Kemungkinan dampaknya adalah penurunan permintaan dikarenakan suku bunga yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaannya naik akibat adjustment dari suku bunga pinjaman ke banknya juga naik. Tapi sampai dengan saat ini kalau saya lihat data yang ada, penjualan kendaraan mengacu terhadap datanya Gaikindo untuk wholesale transaction ada kenaikan 13%, data as of May, dan untuk retail transaction juga ada kenaikan kurang lebih sekitar 9% dari 330.000 unit ke 359.000 unit. Dan kalau kita zoom in terhadap pencairan atau realisasi kredit dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia,
data per April, karena yang kita dapatkan data per April, ada peningkatan sekitar 3% kalau kita perbandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025, yaitu 184 triliun berbanding dengan 178 triliun. Jadi memang masih tetap ada peningkatan sebelum suku bunga acuan ini dinaikkan 2 kali ya di bulan Juni ini. Sampai dengan data April masih ada peningkatan sekitar 3%. Kalau untuk retail transaction di Gaikindo ada peningkatan sekitar 9%. Begitu, Mas Pras. Oke, itu dia ya data terkini yang sudah dilaporkan APPI. Nah, Pak Rian, kalau kita tahu juga memang kalau dari pelaku usaha tadi ya cukup paham ya, memahami begitu ya dengan kondisi ataupun langkah yang diambil oleh Bank Sentral untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi begitu. Lantas seberapa besar dampak era suku bunga tinggi ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, kemudian aktivitas dunia usaha secara keseluruhan ini Pak Rian? Secara teoritis memang kalau kenaikan suku bunga di suatu negara itu berbanding terbalik dengan ekonomi growth negara itu. Karena spirit kenaikan suku bunga acuan atau policy rate itu menahan agar roda aktivitas ekonomi itu melambat. Oke. Kenapa di ekspektasi seperti itu? Karena Bank Sentral melihat bahwa outlook atau ekspektasi inflasi ke depan itu menjauhi dari anchor inflasi atau jangkar inflasi yang kalau di Indonesia itu 2,5 plus minus 1. Berarti teropong daripada Bank Sentral kita melihat ini kalau tidak segera dicegah secara preemptif ya, secara forward looking melalui jalur suku bunga, maka potensi inflasi itu bisa mendekati angka 4%. Bahkan kalau tidak bisa terkelola dengan baik, bisa above 4%. Nah, sementara salah satu key performance indicator Bank Sentral kita adalah menjaga tingkat inflasi real selama tahun 2026 itu 2,5 plus minus 1. Ini sebagai target indikator utama bagi Bank Sentral. Oleh karena itu, kalau dalam 2 bulan ini Bank Indonesia menaikkan secara agresif, ya secara agresif, bukan secara berani, secara agresif kenaikan BI rate dari berapa 4,75 sekarang menjadi 5,79%, itu adalah langkah yang betul-betul hawkish, yang betul-betul ketat, karena melihat bukan sekedar dari sisi rupiahnya yang harus kita cermati, memang rupiahnya sempat tertekan, tapi dengan kenaikan di bulan Mei dan kemudian 1 kali di bulan Juni sebesar total 75 basis point, ada efek positif dari langkah itu. Tetapi di sisi lain inflasinya terus merambat naik. Ya, jarang orang melihat inflasi, orang selalu melihatnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nah, begitu arah inflasi sudah mendekati angka 4, dimanapun pasti Bank Sentral segera bertindak. Makanya kemarin teman-teman ekonom analis sebetulnya agak split opinion ya. Satu pihak mengatakan tahan dulu kan sebagai pausing period atau masa jeda, sebagian yang lain menaikkan lanjutkan. Karena tadi inflasinya betul-betul rambatnya naik. Kenapa demikian? Kan kita tahu persis ya Mas. Root cause-nya adalah ketika perang di Timur Tengah atau di Teluk itu belum selesai dan kita lihat laju penurunan dari minyak Brent maupun WTI itu kan masih kurang lebih $100 per barrel. Nah, itu otomatis memberikan dampak tekanan bagi kita Indonesia sebagai negara net importer minyak. Karena setiap $1 kenaikan harga minyak per barrel itu efek kepada harga di dalam negeri itu tinggi. Makanya beberapa kali kan harga minyak terutama yang non subsidi itu kan di up and down ya, atau dinormalkan sesuai dengan harga keekonomian internasional. Dan itu sudah terlihat angka inflasi selalu di atas 3%. Ya, dan ini kalau tidak segera dicegat dengan laju suku bunga acuan oleh Bank Indonesia bisa kebablasan. Nah, itu sekuen yang ingin saya sampaikan Mas Fres. Baik, itu dia beberapa data juga yang tadi sudah disampaikan. Memang ada potensi kalau memang tidak di-maintain, ini inflasi bisa melonjak sampai dengan 4%. Meskipun ini langkah agresif yang perlu kita sikapi bersama juga. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Aris dan juga Pak Rian, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data, kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, kita lihat dari sisi kinerja penyaluran kredit dari perbankan per April 2026 ini, data dari Otoritas Jasa Keuangan. Seperti yang bisa kita lihat di April 2026 mencapai 8.775 triliun rupiah dengan kenaikan ataupun pertumbuhan sekitar 9,98% secara tahunan. Tapi kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya di Maret 2026 ini memang ada kenaikan dari 8.659 triliun meningkat menjadi 8.775 triliun. Dan kalau kita bandingkan dengan April 2025 juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan dari 8.000 maksud kami 775 dibandingkan dengan April tahun lalu di 7.960 triliun rupiah. Dan berikutnya kita lihat data dari sisi profil risiko perusahaan pembiayaan, ini juga bisa kita cermati per April 2026. Ya, ini dia ada NPF gross-nya kita lihat di April 2026 sudah mencapai 2,89%. Ya, memang ada sedikit peningkatan dari di Maret 2026 2,83%. Sementara NPF net-nya 0,8 sedikit turun menjadi 0,78%. Sementara gearing ratio-nya dari 2026 Maret itu 2,17 kali, sementara di April 2026 2,14 kali. Itu dia dari sisi profil risiko perusahaan pembiayaan. Dan selanjutnya bagaimana dengan nilai piutang pembiayaan? Ini juga data per April 2026 trennya naik terus. Dari Desember 2025 506,5 triliun. Ini secara tahunan kemudian meningkat di 514,65 triliun atau dengan pertumbuhan 2,08%. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kiranto dan juga Bapak Aris. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Pak Aris ini menarik. Lantas dari sisi industri pembiayaan, meskipun Anda katakan memang ada beberapa sektor usaha yang menopang ya begitu industri pembiayaan hingga saat ini. Kemudian bagaimana dengan tren ataupun data tadi yang sudah disampaikan dengan adanya kenaikan suku bunga acuan, meskipun tadi data sampai dengan bulan April, pertengahan tahun ini di tahun kedua akan seperti apa jadinya nanti Pak? Ya, kalau kita melihat hanya dari suku bunga acuan, Mas Pras, sebetulnya perusahaan pembiayaan pernah berhadapan dengan suku bunga cukup lumayan tinggi dan cukup lumayan lama, yaitu di tahun 2023, 2024. Dulu kita pernah Bank Sentral menerapkan suku bunga sekitar 6%, dan SRBI pada saat itu juga cukup lumayan tinggi. Tetapi pada saat tadi nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi berjalan positif, penjualannya kendaraan pada saat itu tembus di 1 juta. Ya, jadi berbeda dengan tahun 2025, di mana 2025 suku bunga tertinggi pada saat itu ada sekitar 475. Tetapi penjualan hanya 830.000 unit saja. Dengan populasi yang 290 juta, hampir sama dengan Malaysia yang cuma 35 juta. Penjualannya 830.000. Jadi memang ada fundamental ekonomi yang memang cukup lumayan berat daya beli. Nah tadi kembali ke Pak Rian, sebetulnya ditakutin oleh perusahaan pembiayaan adalah pada saat inflasi terus-menerus meningkat. Itu yang akan berpengaruh langsung bukan hanya terhadap daya beli, tapi terhadap daya bayar nasabah. Nah ini akan terefleksikan tuh dari sisi non-performing financing. Jadi sekarang ini kalau kita lihat nanti domino efek pada saat perusahaan pembiayaan meningkatkan aspek prudensial untuk menekan non-performing financing dikarenakan daya bayar masyarakat turun, memang akhirnya jadi pertumbuhan pembiayaan yang agak sedikit melambat. Nah itu, jadi kalau kita melihat adalah mudah-mudahan dampak yang diambil oleh Bank Sentral untuk meningkatkan suku bunga acuan, di mana tujuannya untuk menekan inflasi tidak meningkat, itu yang memang sangat kita harapkan. Karena inflasi langsung berkorelasi terhadap daya bayar masyarakat. Beda dengan suku bunga, kalau suku bunga tidak langsung lah ya, apalagi multi finance kebanyakan pembiayaan kendaraan juga cicilannya tidak terlalu bersignifikan lah. Kenaikan suku bunga 25 basis point tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan cicilan bulanan nasabah. Tetapi kalau inflasi itu yang sangat kita takutkan sebetulnya. Nah lantas strateginya bagaimana bagi perusahaan pembiayaan menjaga pertumbuhan bisnis tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian tadi begitu Pak Aris?
Nah, sekarang ini memang akhirnya banyak perusahaan pembiayaan yang menerapkan aspek kehati-hatiannya lebih tinggi lagi Oke. dengan meningkatkan down payment, dan ini bisa Hmm, terlihat dari total realisasi kredit. Kalau lihat datanya OJK, total realisasi kredit untuk sektor kendaraan terkoreksi sekitar 1,4% data per Maret kalau saya lihat seperti itu. Jadi memang banyaknya sekarang ini meningkatkan down payment untuk menjaga tingkat kesehatan dari portofolio yang ada. Tetapi balik lagi memang akhirnya agresivitas dalam pembiayaan itu yang akan menjadi tantangan. oke, baik. Nah, Pak Rian, dengan menyikapi kondisi seperti saat ini dari sisi ekonomi melihat bagaimana, Pak? Dengan upaya-upaya yang tadi sudah dilakukan, prinsip kehati-hatian kalau misalnya kita bicara dari industri pembiayaan begitu, dan ada potensi perlambatan dari sisi pertumbuhan mereka begitu, Pak Rian. Nah, kebijakan ini lantas seberapa efektif juga untuk mendorong lagi geliat aktivitas usaha di tanah air begitu, Pak Rian? Jadi saya senada dengan sampaikan Pak Aristiawan tadi, memang kenaikan BI rate 100 basis point itu ultimate goal-nya adalah sedikit mengerem aktivitas ekonomi. Karena kalau tidak direm segera, itu ekspektasi inflasi bisa terus bergerak ke atas. Dan itu akan sangat tidak baik bagi ekonomi kita ke depan. Makanya menjadi tugas pokok BI adalah mengendalikan ya atau memanage inflasi agar tetap di dalam jangkar yang 2,5% plus minus 1 itu. Yang kedua, ya kita berharap dengan langkah agresi BI itu gradually ya secara bertahap inflasi akan melandai lagi. Nah, nanti ketika inflasi melandai, choice bagi BI juga apa ya tidak akan seagresif sebelumnya. Pilihannya dua, menahan BI rate atau mungkin secara agresif pula akan menurunkan BI rate. Jadi memang apa namanya variabel utamanya adalah bagaimana ekspektasi inflasi ke depan itu bisa dikontrol, dikendalikan dengan baik. Salah satunya melalui jalur suku bunga. Oke. Nah, saya mengambil istilah ini. Jadi kenaikan BI rate yang agresif itu adalah jamu pahit. Jamu pahit yang Hmm, membuat kita pelaku ekonomi, pelaku keuangan, pelaku multifinance, pelaku perbankan, pelaku sektorial itu untuk sementara waktu ya, ibaratnya kita tuh detoksifikasi. Kita beres-beres bentar, mungkin 1, 2, 3 bulan, untuk kemudian nanti back to normal dan kita bisa take off lagi. Nah, oleh karena itu di dalam masa penantian ini, masa transisi ini, saya berikan semacam satu addressing. Ketika stand Bank Indonesia itu cenderung hawkish atau mengetatkan kebijakan moneter, maka harus dibalance ya atau diharmonisasikan dengan kebijakan fiskal yang kurang lebih sifatnya itu menjadi stimulan atau oke. stimulus, sehingga fungsi APBN kita, fungsi fiskal kita itu bukan sekedar untuk stabilisator harga, tapi juga bisa ada unsur stimulannya. Nah, yang ini yang izin kata harus yang sedang kita tunggu. Makanya Hmm, kami selalu mengatakan, Mas Pras, Pak Arisyawan, bahwa kebijakan BI, langkah BI itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus hands on hands dengan kebijakan yang lain, terutama kebijakan fiskal. Bagaimana sinkronisasi atau harmonisasi kebijakan itu saling menguatkan, saling mengisi sehingga apa namanya ekspektasi, katakanlah kita sebentar temporary untuk bisa mengerem pertumbuhan, nggak apa-apa. Tapi dalam konteks untuk kita mengelola isu yang lebih besar yaitu inflasi. Going forward kalau 2-3 bulan ke depan inflasi bisa melandai ke jangkar 2,5% plus minus 1 tadi, saya yakin BI rate akan turun dengan sendirinya. Dan oke. kenapa tadi di depan saya bilang kebijakan kenaikan BI rate itu agresif, Mas Pras, Pak Arsiawan? Karena 1 hari sebelum BI rate kemarin naik 25 basis point, The Fed itu menahan tingkat bunganya Iya. tetap di 3,5 sampai 3,75%, which is spread antara BI rate dengan Fed fund rate itu sekarang sekitar 2% atau 200 basis point. Ini sebetulnya salah satu andalan untuk kita bisa apa namanya mengembalikan Hmm, marwah rupiah kita kembali kepada asumsi yang ada di APBN kita, yaitu tahun ini kalau nggak salah 16.500 atau 16.800 per $1. Sementara ini kan masih di atas 17.000. Nah, betul. itu memang harus ya istilahnya ibarat mendayung ya atau kita berenang ya harus pelan-pelan tapi nanti sampai tujuannya. Oke, kesiapan dari industri kalau memang akhirnya era suku bunga acuan ini berlangsung cukup lama, kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya Pak Aris dan Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita Pak Rian Kerianto dan juga Pak Aristiawan Suherman dari APPI. Nah, bicara mengenai tadi memang ini kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah. Kemudian memang Bank Indonesia tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa menjaga nilai tukar rupiah, inflasi dan lain-lain, perlu ada bauran kebijakan lainnya. Kalau memang era suku bunga tinggi ini berlangsung cukup lama, paling tidak di sepanjang tahun 2026 ini, atau mungkin ada potensi naik lagi BI rate-nya nih Pak Aris. Nah, apa yang sudah disiapkan mitigasinya Pak? Ya, kalau perusahaan pembiayaan sih tadi seperti yang saya katakan, memang dampak dari keningkatan BI rate kalau memang dampaknya berhasil untuk menekan inflasi itu yang menjadi insentif sebetulnya Oke, untuk perusahaan pembiayaan karena memang inflasi yang terjaga sudah barang pasti akan mensupport kesehatan dari portofolio kita, ya, yaitu daya bayar masyarakat dan mungkin daya beli karena tadi kita pernah industri perusahaan pembiayaan pernah berada di suku bunga paling tinggi, bahkan pada saat itu penjualannya kendaraan bisa sampai 1 juta, oke, kita pun mencetak rekor. Tapi tahun ini kita masih sangat optimis, kita sama sangat optimis kalau dari regulator kan menentukan target pertumbuhan sekitar 6%. ya, Kita lihat sampai dengan bulan Juni ini, mm, bagaimana performance sampai dengan bulan Juni ini, apakah perusahaan pembiayaan akan mengkoreksi angkanya di bulan Juli, atau akan tetap dengan apa yang sudah ditargetkan oleh regulator yaitu sekitar 6%. Tapi kalau kita lihat opportunity-nya ada banyak sekali ATPM-ATPM yang siap meluncurkan produk-produk barunya oke, di semester kedua. Nah, itu menjadi opportunity buat perusahaan pembiayaan mendapatkan permintaan yang lebih meningkat di semester kedua. Mudah-mudahan inflasi, saya sangat setuju sekali dengan Pak Dian, dan kita juga mengharapkan inflasi jangan sampai meroket karena itu sangat lebih berbahaya terhadap daya bayar mm. nasabah-nasabah kita. Rekomendasi APPI kepada pemerintah sendiri, Bank Indonesia ataupun Nah, regulator lainnya seperti apa nih Pak Aris? kita sebetulnya terus berkomunikasi dan sekarang ini dari pihak regulator, kalau kita banyak berkomunikasi dengan OJK, Ya, baik dari pihak regulator banyak memberikan supporting dengan merelaksasi produk-produk baru untuk dikeluarkan tidak hanya dari kendaraan. Karena oke, kalau sekarang ini saja kalau kita lihat memang pertumbuhan dari perusahaan pembiayaan didorong dari produknya multiguna atau dana tunai. Ya, jadi dana tunai peningkatannya cukup lumayan tajam, double digit. mm. Sedangkan untuk pembiayaan kredit kendaraan sedikit terkoreksi. Oke, itu dia ya. Lantas Pak Rian, apa yang bisa kita lihat Pak di sepanjang tahun 2026? Memang ada kenaikan BI rate, tapi untuk meredam adanya kenaikan inflasi, kemudian menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, bagaimana bauran kebijakan yang diharapkan yang mungkin sebaiknya ini bisa terorkestrasi dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, tapi tekanan-tekanan di global pun masih bisa kita redam begitu Pak Rian? Oke, yang poin pertama tentu dari sisi kita para pebisnis pelaku ekonomi Hmm, harus, kalau bahasa saya Mas Pas saya selalu berulang mengatakan karena variabel-variabel ekonomi itu bergerak dinamis, oke, tidak sesuai dengan yang kita catat waktu apa namanya kita menyiapkan bisnis plan atau rencana kerja tahun 2026 ini, ya, maka apa namanya ya, tip yang bisa kami sampaikan adalah mungkin pelaku ekonomi, para pebisnis harus segera melakukan apa namanya revisi atau penyesuaian rencana kerja di tahun ini. hmm, Kita masih punya 1 semester. Karena apa? Variabel-variabel yang kita pakai di akhir tahun lalu sudah nggak valid lagi. oke, Rupiahnya dulu kita patok 16.500. ya, ya. Ternyata realisasinya in average sepanjang tahun ini mungkin 17.500. Dan asumsi lain juga bergerak dinamis. Ya, yang kedua, tentu kalau Pak Ristiawan dan teman-teman pelaku sektor keuangan pasti punya yang namanya pipeline. Mungkin pipeline ini pun kita juga harus rekalkulasi kembali. Pipeline itu adalah prospek
bisnis yang tinggal kita tendang dan kita dapat bisnisnya. Tapi karena situasi dan lingkungan ekonominya berubah dengan cepat, mungkin pipeline ini harus kita review juga, termasuk prospek-prospek bisnis yang selama ini sudah ada di udah ada di kantung kita. Mungkin kita evaluasi kembali. Yang ketiga, kita pernah belajar dari berbagai situasi krisis, dari krisis besar sampai krisis mini. Pelajaran yang kita ambil adalah kita tetap tenang, kita tetap cool, kita tetap kepala dingin, dan kita kembali melakukan adjustment, penyesuaian di dalam kita menyiapkan strategi bisnis di sisa tahun ini, Mas Pras dan Pak Ristiawan tentunya sudah tahu ya. Nah, dengan demikian maka bottom line ya, atau kalau kita bicara bottom line itu kita bicara profit di akhir tahun nanti, mudah-mudahan masih sesuai dengan target yang kita tetapkan. Kalaupun meleset, ya melesetnya nggak terlalu besar ya. Tetapi kembali saya ingin ulang, kita perlu melakukan penyesuaian. Bagi teman-teman sektor perbankan tahu persis 30 Juni akhir bulan ini atau mungkin ya minggu ini jadwal terakhir kita untuk menyelesaikan yang namanya revisi rencana bisnis bank. Mungkin di teman-teman perusahaan pembiayaan juga kurang lebihnya sama. Ada revisi untuk penyesuaian rencana bisnis pembiayaan di sisa tahun ini maupun di 1-2 tahun ke depan. Saya kira itu hal yang ingin saya sampaikan, Mas Pras. Ya kita tidak usah panik, kita tetap dengan kalem ya, tidak usah terlalu noise. Ya kita kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan, dan mudah-mudahan di balik jamu pahit tadi kita bisa secara cerdas, secara cerdik kita bisa menggali potensi-potensi bisnis lagi. Baik, itu dia yang disampaikan oleh Pak Rian dan juga Pak Aris, bahwa memang penyesuaian juga masih terus dilakukan ya, menyikapi dengan kondisi ekonomi saat ini, rupiah yang masih perlu kita jaga stabilitasnya, kemudian inflasi yang masih kita jaga jangan sampai tembus di atas batasan 3,5%, kemudian bagaimana upaya-upaya mitigasi tadi dengan keterlibatan kehadiran pemerintah lah di sana begitu, untuk menjaga ekonomi kita tetap bisa bergerak, namun tadi daya beli, daya bayar masyarakatnya juga tetap terjaga di tahun 2026 ini. Pak Rian, kemudian Pak Aris, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Rian, Pak Aris. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Mas Rian. Sampai ketemu, Pak Ristiawan.